Halo, pada video ketujuh ini saya akan membahas tentang produksi multimedia. Proses produksi adalah proses pelaksanaan produksi yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari langkah proses praproduksi sebelumnya. Ada beberapa pihak yang akan terkait dalam proses produksi. Sebagai contoh, dalam proses produksi video, jadi pihak yang terkait diantaranya ada produser. Jadi produser ini bertanggung jawab atas seluruh produksi dari mulai perencanaan, penulisan naskah, produksi final, dan editing. Juga bertanggung jawab atas anggaran, biaya produksi, dan mengorganisir segala hal, termasuk operasional produksi dan timnya. Untuk itu produser perlu dibantu oleh asisten produser. Seperti di awal saya berikan tadi, bertanggung jawab untuk perencanaan, penulisan naskah, kemudian editing, bukan berarti produser tersebut turun langsung ya, tetap ada orang-orang yang akan ditugaskan untuk menjalankannya. Selanjutnya adalah sutradara. Sutradara ini bertanggung jawab atas hasil video, audio, dan visual yang diciptakan. Mengarahkan pemain, mengkoordinir seluruh kru, baik yang berada di control room maupun yang ada di studio floor atau di lokasi syuting. Sutradara juga harus memperhatikan beberapa monitor sekaligus, baik dari kamera ataupun monitor shot yang sudah direkam. Kemudian ada asisten sutradara untuk membantu sutradara dengan menyiapkan pemain, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan. Juga mengarahkan anggota tim produksi lainnya. Selanjutnya adalah asisten produksi yang bertanggung jawab untuk membantu produser, sutradara, dan kru-kru yang terlibat di dalam proyek tersebut. Selanjutnya ada direktur teknis, di mana bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan menyetel, mengatur semua peralatan yang akan digunakan agar lebih sinkron. Selanjutnya ada teknisi audio, di mana bertanggung jawab pada bagian audio dengan menghadapi peralatan mixing, audio mixer, dan bermacam sumber rekaman audio, baik itu mikrofon, tape recorder, dan sebagainya. Selain itu juga ada direktur tata cahaya yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan tata cahaya, mengatur penempatan sumber cahaya, mengarahkan sehingga memperoleh efek yang diinginkan. Selanjutnya ada direktur seni yang bertanggung jawab merencanakan setting dekorasi, mengawasi konstruksi set, peralatan grafis, dan sebagainya. Kemudian yang juga peranan yang paling penting adalah juru kamera yang bertugas mempersiapkan, mengatur kamera, dan mengoperasikan sehingga memperoleh gambar-gambar dengan komposisi yang baik. Selanjutnya saya akan mengambil contoh tahapan produksi multimedia yang lain, yaitu pembuatan website. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan website. Yang pertama, planning atau perencanaan. Dalam proses pembuatan situs dimulai dari proses perencanaan. Pada tahap ini ditentukan tujuan dari situs yang akan dibuat. Juga melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan nantinya pada saat pembuatan situs. Yang kedua adalah desain. Setelah merencanakan atau perencanaannya selesai, tahap berikutnya adalah melakukan desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman-halaman dalam situs. Desain ini diperlukan bukan hanya untuk memberikan keindahan ya, tapi juga situsnya juga perlu navigasi. Jadi navigasi di situs diperlukan sehingga para pengunjung dapat mengakses informasi. Selanjutnya adalah proses scripting atau pemrograman. Yang dilakukan pada tahap ini adalah merealisasikan ide-ide dari tahap-tahap sebelumnya ke situs yang akan dibuat. Dari gambar yang diperoleh dari tahap desain, selanjutnya melakukan scripting dari hasil desain tersebut ke dalam bahasa web sehingga bisa ditampilkan dalam halaman, menjadi sebuah halaman yang akan ditampilkan pada internet. Tahap keempat adalah yang dilakukan adalah testing atau uji coba. Jadi pada tahap ini pengujian dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman situs telah terhubung dengan benar dan semua link, apakah itu link eksternal atau ke situs itu sendiri sudah cukup berjalan dengan baik. Demikian materi tentang produksi multimedia beserta beberapa contohnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.